Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di mata kuliah kita, Data Mining dan Knowledge Management. Sekarang kita di pertemuan yang keempat, kita akan membahas mengenai clustering untuk tahap kedua yang belum kita selesaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk mereview kembali apa yang sudah kita pelajari mengenai clustering dari pertemuan sebelumnya. Nah, kalau kita ingat bahwa clustering itu merupakan unsupervised learning, di mana tidak ada contoh atau label yang akan menjadi target. Jadi, merupakan pembelajaran yang tidak terarah, karena kita ingin mencari pola alami dari sebuah data. Nah, clustering di sini kita ingin mencari pengelompokan yang alami dari sebuah data. Nah, namun menjadi permasalahan dari beberapa metode yang sudah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya, akan menjadi sebuah pertanyaan, pola alami pengelompokan sebuah data itu yang seperti apa? Apakah dengan input yang sama, ya, seperti ini, kelompok data seperti ini, akan ada berapa klaster yang akan kita temukan, ya? Apakah akan menjadi 6 klaster seperti ini, ataukah akan menjadi 2 klaster sudah cukup, ataukah akan menjadi 4 klaster. Nah, saya harapkan teman-teman mengingat-ingat kembali di pertemuan kita sebelumnya, metode-metode apa yang sudah kita gunakan di pertemuan sebelumnya. Bisa tidak teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini? Sekaligus nanti kita akan menambah materi yang saya harapkan teman-teman nanti akan bisa menjawab pertanyaan ini yang di awal, ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep-konsep dasar dari clustering, terus kemudian algoritma-algoritma yang ada di partitioning methods, kemudian di hierarchical methods, dan di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai density based methods, kemudian grid based methods, lalu salah satu cabang yang sangat populer akhir-akhir ini di clustering yaitu clustering on graph. Jadi ini adalah salah satu cabang yang sangat populer karena tidak hanya menangani atau menghandle data yang pada structured atau data yang terstruktur, tapi juga pada unstructured data, yaitu contohnya pada graph. Nah, graph ini sangat populer karena sangat memungkinkan untuk diimplementasikan pada online social media dan social network. Jadi ini adalah salah satu tambahan yang akan saya berikan pada pertemuan kita kali ini. Kemudian terakhir kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana kita mengevaluasi dari clustering yang sudah kita lakukan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai density based methods dan apa bedanya dengan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu untuk partitioning dan hierarchical. Nah, konsep dasar dari density based clustering methods ini adalah kita ingin menemukan cluster yang merupakan wilayah-wilayah yang padat atau dense region pada data secara alami, yang dia itu dipisahkan oleh wilayah-wilayah yang datanya itu renggang atau objek-objeknya renggang atau disebut sebagai lower object density. Ya. Kemudian sebuah cluster itu didefinisikan sebagai maksimum density connected points. Jadi data-data poin yang saling terkoneksi dalam sebuah wilayah yang padat itu akan kita sebut sebagai sebuah cluster. Ukuran yang maksimalnya, yang masih tersambung tanpa terputus. Nah, salah satu kelebihan atau tujuan dibentuknya density based clustering methods itu adalah untuk menemukan cluster-cluster yang berukuran arbitrary atau sembarang atau non-convex. Nah, kalau teman-teman masih ingat di pertemuan kita sebelumnya, kita membahas bahwa banyak metode, terutama misalnya partitioning methods, ya, contohnya adalah k-means, kesulitan untuk menghandle data-data yang bentuk klasternya itu non-convex atau arbitrary. Nah, density based clustering method ini ditujukan untuk mengatasi kelemahan itu, salah satunya. Nah, ada dua metode yang sangat populer di density based clustering methods ini. Yang pertama yaitu DBSCAN, dipropose oleh Esther et al. Di TDD Conference di tahun 96. Ini adalah salah satu top conference di data mining. Terus kemudian adalah metode yang kedua adalah optics, disebut sebagai optics, dipropose oleh Ankers et al. Dan dipublikasikan di SIGMOD Conference di tahun 99. Dan ini dilakukan oleh tim atau lab yang sama,
dengan DB-Scan, dan Optics ini merupakan improvement atau perbaikan dari beberapa kelemahan yang ada di DB-Scan. Nah, di density based clustering ini itu ada beberapa konsep dasar yang harus kita pahami yang berbeda dengan clustering yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada dua yang paling penting adalah kita mengenal ada parameter tambahan, yaitu epsilon dan minimum points. Nah, epsilon itu apa? Epsilon adalah maksimum radius neighborhood. Ya. Maksudnya adalah jarak atau jari-jari dari salah satu data point terhadap tetangganya. Ya. Kalau misalnya kita contohkan seperti ini, kita misalnya memiliki data points P gitu ya. Nah, kita menentukan epsilonnya adalah 1 cm atau 1 unit gitu. Katakanlah 1 unit bukan centimeter ya. Nah, berarti dengan epsilon seperti ini, berarti inilah akan menjadi clusternya, awal dari clusternya gitu kan. Jadi ini adalah neighborhood yang terbentuk. Nah, kemudian yang kedua adalah parameter minimum points. Minimum points artinya adalah minimum number of points in an epsilon neighborhood of that point. Maksudnya adalah jumlah minimum data point yang harus ada di dalam radius epsilon tadi. Ya. Kalau misalnya dengan contoh seperti ini, kita menetapkan epsilonnya adalah 1 cm, katakanlah, kemudian minimum points-nya adalah 5, ya. Kita di sini bisa melihat bahwa data point Q, ya, dari data point Q ini kita tarik radius sebesar 1 cm, dan apakah jumlah data point yang ada di dalam radius 1 cm tadi sudah ada minimum 5. Nah, kalau di sini kita melihat sudah lebih ya, sudah lebih ya 5. Nah, kemudian dari data point P misalnya, dari data point P dari radius 1 cm, apakah sudah ada 5 atau belum? Nah, kita lihat di sini ya sudah ada 5 pas gitu ya. Nah, ini sehingga dia disebut sebagai calon untuk clusternya. Nah, di DB-Scan itu adalah salah satu metode yang paling populer di sini. Akan kita bahas, merupakan singkatan dari density based spatial clustering of application with noise. Nah, noise itu apa? Kita akan bahas. Kalau tadi saya sudah menjelaskan mengenai konsep epsilon, terus kemudian konsep dari minimum points, nah kita akan belajar mengenai apa itu konsep dari core, kemudian border, dan juga outlier atau noise, yang menjadi nama dari DB-Scan itu, noise. Ya. Core itu adalah titik yang menjadi acuan kita, titik yang menjadi data point yang akan menjadi acuan kita, ya, yang dia masih ada di dalam batas epsilon, dan di dalam satu batas epsilon tersebut sudah ada 5, sudah ada minimum points yang ada, maka kita sebut dia sebagai core. Oke. Nah, sedangkan border itu adalah yang di ujungnya. Oke. Nah, sedangkan yang di luar itu adalah kita sebut sebagai outlier atau noise. Nah, di dalam metode DB-Scan ini, konsep yang digunakan mengikuti dari density based clustering secara umum, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dia mencari wilayah-wilayah yang padat, ya. Kemudian apa itu definisi cluster? Maksimum set dari density connected points, ya. Dan kita ingin mencoba mencari cluster yang berukuran arbitrary atau sembarang. Oke, nah ini saya perjelas lagi. Core yang dimaksud core point itu adalah jika dia ada di dalam satu wilayah epsilon tadi dan sudah memiliki di dalam wilayah epsilon tadi, dia sudah memiliki minimum points-nya sudah terpenuhi, ya. Jadi ini adalah yang dimaksud core ini adalah data-data poin yang ada di dalam satu epsilon, dalam satu epsilon area yang sudah memenuhi minimum points. Jadi semuanya nanti kita sebut sebagai core di sana. Jadi tidak hanya satu. Oke. Nah, kemudian yang dimaksud sebagai border points itu jika ada di dalam satu wilayah
epsilon, ya, dalam satu nilai epsilon, tapi minimum points-nya tidak terpenuhi, ya. Ini adalah minimum points. Artinya apa? Artinya adalah ini nanti akan menjadi border atau batas dari cluster yang akan kita bentuk, ya. Core itu berarti maksudnya dia akan menjadi bagian utama dari cluster, ya, sedangkan border akan menjadi bagian tepi dari sebuah cluster. Nah kemudian outlier itu berarti yang di luar. Nah, outlier atau kita sebutnya juga sebagai noise itu adalah any point that is not a core point or a border point. Jadi yang dia memang di luar dari baik core maupun border, di luar dari yang bagian dari cluster dan di luar dari tepi dari cluster itu sendiri. Oke, nah sekarang kita akan belajar dua konsep yang tadi saya sebutkan bahwa definisi sebuah cluster itu adalah maksimum dari density connected points. Nah, kita akan lihat apa itu density connected points. Yang pertama sebelum kita ke density connected points, kita belajar mengenai density reachable. Nah, di density reachable itu artinya adalah jika dua buah data point dia terjangkau satu sama lain tanpa terputus. Artinya, jika misalnya kita mulai dari poin Q ke poin P, ya, ini kita bisa menjangkaunya melalui beberapa titik poin yang lain tanpa terputus, ya, tanpa terputus, yang semuanya merupakan core, ya. Nah, ini definisinya seperti itu. Kalau di sini kita bisa melihat bahwa dari Q bisa ke P1, kemudian bisa ke P. Nah, chain ini atau rantainya itu untuk menjangkau dari satu titik poin ke titik yang poin yang lain, ini tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus dan boleh lebih dari satu, jadi boleh panjang, ya. Nah, ini disebut sebagai density reachable. Jadi dari ujung sini sampai ke ujung sini dia tidak terputus. Oke. Nah, sebaliknya itu kita sebut sebagai density connected, yaitu jika dari titik salah satu titik ke titik yang lain dia terputus karena dari titik P ini bisa ke titik O, kemudian ke titik yang ujung sini, ya, ke titik ujung sini. Tapi dari titik ujung sini tidak bisa ke Q langsung. Kenapa? Karena Q-nya ini bukan core, ya. Dan titik ini itu adalah core yang terakhir, ya. Nah, sedangkan kalau di dalam density reachable tadi itu titik yang kita tuju itu masih core, gitu ya. Jadi yang disebut density reachable itu adalah jika dari titik awal sampai dengan titik akhir semuanya itu adalah core. Dari titik awal terus kemudian ada P1, kemudian misalnya ada P2, kemudian ada P3 membentuk rantai sampai ke titik P yang di titik ujian semuanya adalah core. Nah, kalau density connected itu sebaliknya. Kita nanti akan terputus gitu, di mana di titik ujungnya, di titik salah satu ujungnya itu sudah menjadi core terakhir dan Q-nya itu adalah border, ya. Jadi sudah terputus gitu. Ini disebut sebagai density connected. Nah, maknanya karena definisi dari tadi sudah saya sebutkan, definisi dari DB-scan ini adalah clusternya adalah maximal set of density connected, ya. Density connected artinya adalah ini nanti akan menjadi sebuah cluster di mana Q itu yang menjadi border itu adalah sebagai ujungnya atau tepinya, ya. Nah, di density reachable ini masih dalam proses kita akan mencari ujungnya, belum mendapat ujung. Jadi kita gunakan definisi yang ini, ya. Nah, bagaimana sebenarnya dari DB-scan ini, ya? Yang pertama kita secara random memilih saja titik poin P, ya, titik poin P, terus kemudian kita membangun radius yang berukuran epsilon, kemudian mengevaluasi apakah di dalam epsilon tadi ada data point sebanyak minimum points yang sudah kita tetapkan, ya. Nah, jika P yang tadi kita pilih secara random itu merupakan core, artinya adalah di sekitar P sejarak epsilon tadi memang terpenuhi minimum points yang tersedia, berarti kita bisa membentuk cluster di sana, ya. Kita membentuk cluster. Tapi jika P-nya adalah
border point ya, dan tidak ada poin yang reachable ya dari titik P, berarti kita harus mencari poin lain gitu, titik poin yang lain. Oke, titik poin yang lain berarti ini nanti bukan menjadi sebuah cluster. Nah, kita lakukan prosesnya berulang-ulang sampai satu cluster terbentuk semuanya, alias kita bisa memenuhi sebuah cluster sampai di bordernya atau di ujungnya ya. Ketika border sudah tercapai, nah kita akan lompat ke data point yang lain untuk mencari cluster yang lain. Oke. Nah, sebelum saya membahas mengenai kelebihan dari DBScan, saya ingin mengilustrasikan bagaimana kita melakukan algoritma DBScan ini. Oke, saya akan share lagi. Nah, misalnya kita memulai dari sini ya. Ini datanya seperti ini ya, datanya seperti ini. Kita memulai dari titik ini ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, dia selalu masih mengikuti saja, masih mengikuti sampai selama masih density connected, dia akan terus ya, karena masih terhubung nih sampai di mana dia sudah selesai gitu, sudah mencapai batas titik tepinya. Oke, nanti kita lihat. Nah, ada titik-titik di sini itu merupakan noise gitu ya, karena dia bukan merupakan border juga ya, dan bukan merupakan core. Nah, di sini kita lihat titik ujung di sini ini adalah bordernya. Nah, yang di dalam ini adalah core-nya. Oke. Oke, selesai. Nah, Oke, kembali lagi ke apa itu tadi di algoritma DBScan. Ternyata simpel sekali kan. Nah, apa jadi kelebihan dari DBScan? Yang pertama tentu saja dengan mekanisme seperti itu, DBScan ini bisa mendeteksi cluster yang berukuran sembarang. Ya. Nah, ini kita bandingkan dengan apa yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu K-means. Ya. Jadi seperti ini. Misalnya kita memiliki cluster berbentuk donat seperti ini atau berbentuk banana, ya, dia bisa menemukannya dengan tepat, ya, atau yang seperti ini. Nah, untuk yang berukuran convex, tentu saja dia bisa menentukannya karena mudah sekali. Oke. Nah, tapi di sini kita lihat kelemahannya, ya. Selama dia masih density connected, ya, nah dia bisa menganggap ini sebagai sebuah cluster, ya. Nah, berbeda dengan K-means di situ. Di K-means di sini dia tidak bisa menemukan partisi secara natural karena dia mau tidak mau harus membaginya menjadi dua cluster, let's say dua cluster yang saling terpisah secara jarak, bukan secara kepadatan ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, bahkan untuk satu cluster yang sama ya, karena di K-means itu kita sudah menentukan berapa jumlah cluster yang terbentuk, walaupun dia secara alami hanya ada satu. Nah, di K-means dia ada kelemahannya, yaitu dia terpaksa membagi menjadi 3. Nah, ini kelebihan dari DBScan. Dia bisa menemukan bentuk-bentuk cluster walaupun dia sembarang atau non-convex di sini dibandingkan dengan yang ada di K-means. Nah, yang kedua itu kelebihannya adalah dia resistan terhadap noise atau outlier. Nah, ini juga salah satu kelebihan di mana pada beberapa partitioning methods, misalnya pada K-means, dengan adanya outlier itu akan sangat mengganggu sekali, ya. Nah, ini misalnya contohnya dengan input seperti ini, di mana noise-nya banyak sekali, ya. DBScan tetap bisa mengklasterkan dengan baik dan menganggap sisanya itu sebagai noise, ya. Jadi tetap bisa mengklasterkan dengan baik. Bayangkan teman-teman ketika teman-teman melakukan K-means pada sini, ya, hasilnya mungkin tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, kemudian yang ketiga,
Nah, ini adalah keuntungan dari DB-Scan, yaitu jumlah cluster itu ditentukan secara otomatis. Jadi tidak perlu kita mendefinisikannya di awal. Berbeda dengan di partitioning method ya. Nah, misalnya seperti ini. Tadi yang kita sudah menemukan dengan mudah ada 6 cluster yang ada di sini ya, karena dia mengikuti wilayah-wilayah yang padat atau density. Nah, di sini juga dia bisa menemukan wilayah-wilayah yang padat dan mengabaikan outlier-outlier gitu ya. Nah, jadi density based clusteringnya berjalan dengan bagus. Tapi ada juga kelemahan dari DB-Scan. Yang pertama yaitu tentu saja dia karena kita punya dua parameter ya, epsilon dan minimum points. Nah, epsilon dan minimum points ini tadi kan kita tentukan di awal. Misalnya epsilonnya 1 cm, kemudian minimum points-nya ada 5 gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa mengukur memperoleh nilai parameter yang tepat? Nah, ini juga tricky sekali gitu kan. Jadi ditentukan oleh seberapa padat dari sebuah klaster yang terdistribusi. Misalnya seperti ini. Ini DB-Scan dengan minimum points-nya adalah 4 ya. Dan epsilonnya itu adalah 0,5 ya, 0,5 poin, 0,5 unit gitu ya, 0,5 unit. Let's say misalnya 0,5 cm. Nah, dia bisa mengklasterkan dengan sangat bagus ya. Tapi ketika epsilonnya kita turunkan menjadi 0,4 ya, hasilnya kurang bagus ya, hasilnya kurang bagus yaitu terutama di daerah yang kepadatannya ini kurang gitu ya. Kalau untuk daerah yang kepadatannya bagus, dia masih bisa mendeteksi dengan baik. Tapi ketika di daerah yang berkepadatannya kurang, dia si DB-Scan kebingungan antara menentukan apakah satu titik poin itu merupakan core gitu kan, atau titik poin itu merupakan noise atau outlier. Nah, sehingga dia mengalami kebingungan gitu ya. Sehingga ini sensitif sekali terhadap parameter. Nah, contoh yang sama gitu ya. Ini seharusnya menjadi satu klaster walaupun seolah-olah bentuknya terpisah, tapi dia kan masih connected di sini ya. Nah, dengan minimum points 4 ya, dan epsilon 5, DB-Scan bisa mengenalinya dengan mudah. Nah, tapi ketika kita menurunkan nilai minimum points-nya ya menjadi 3,5, DB-Scan kesulitan gitu kan. Kenapa? Karena ketika minimum points-nya kita turunkan menjadi 3,5, artinya wilayah-wilayah yang jarang pun tidak terlalu padat pun akan kita anggap sebagai boleh masuk ke dalam klaster ya. Dan ketika kita turunkan lebih kecil lagi menjadi 3,0 gitu ya, nah, dia semakin membentuk semakin banyak klaster gitu. Jadi ini wilayah-wilayah yang renggang gitu ya, oleh dia dikenali sebagai itu klaster sendiri. Oke, sehingga salah satu kelemahan utama dari DB-Scan adalah sensitif sekali terhadap parameter. Jadi menentukan parameter yang tepat itu sangat-sangat penting. Nah, yang kedua kelemahannya adalah tidak bisa menghandle klaster dengan kepadatan yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau di contoh yang saya berikan kepada teman-teman tadi, itu rata-rata kepadatannya sama, ya. Kecuali kalau seperti ini kan kepadatannya sama ya, kepadatannya juga sama. Nah, kecuali kalau yang ini kepadatan ini dan ini kan kepadatannya berbeda. Nah, ketika kepadatannya berbeda, si DB-Scan mengalami kesulitan. Ya, mengalami kesulitan. Hal yang sama seperti ini. Nah, kalau misalnya kita memiliki, let's say, ada klaster-klaster seperti ini, gitu ya, kita dengan secara visual kita bisa melihat bahwa seharusnya ini menjadi satu klaster, ya, ini satu klaster lagi, kemudian ini satu klaster dan beberapa klaster-klaster kecil di dalamnya, ya, sesuai dengan kepadatannya. Tapi teman-teman harus ingat bahwa di sini kepadatannya berbeda. Nah, DB-Scan akan mengalami kesulitan. Misalnya, dengan minimum points 4, ya, dengan epsilon 9,92, berarti 9 radiusnya lebih lebar ya, radiusnya lebih lebar. Si DB-Scan bisa mengenali hanya saja untuk di sini ya, di sini dia masih menganggap ini sebagai satu klaster, padahal seharusnya ini sudah berbeda klaster ya. Jadi ada subklasternya, ibaratnya ada subklaster di dalam ini, DB-Scan tidak bisa mengenali. Kalau kita turunkan epsilonnya ya, DB-Scan bisa mengenali subklaster ini, tapi jadi mengabaikan klaster yang lain yang berukuran lebih renggang, padatannya lebih renggang. Sehingga ini adalah salah satu kelemahan dari DB-Scan, tidak bisa menghandle klaster dengan kepadatan yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, kalau teman-teman ingat,
tadi pada saat saya memutar animasinya, hanya untuk data point yang sedikit saja itu dibutuhkan waktu yang lama ya, iterasinya itu lama dibandingkan dengan kita misalnya menggunakan k-means ya, partitioning methods atau menggunakan aglomeratif. Nah, jadi salah satu kelemahan dari DB-Scan adalah very slow, sangat lambat dibandingkan dengan metode yang lebih sederhana misalnya dengan k-means. Nah, yang keempat ya, karena kita ini menggunakannya kepadatan dan bisa dilakukan secara visual sehingga kita bisa mengakomodasi kalau misalnya kita memiliki spatial index gitu kan, atau misalnya geographical index, itu akan bisa sangat membantu untuk DB-Scan. Nah, tadi yang menjadi kelemahan dari DB-Scan adalah bagaimana menentukan parameter yang tepat ya. Parameter yang tepat ini sangat-sangat penting karena ketika parameternya tidak tepat, DB-Scan gagal mengenali cluster yang betul. Nah, saran yang paling utama untuk menentukan epsilon dan minimum points adalah dengan menggunakan k-nearest neighbor algorithm. Nah, k-nearest neighbor, saya rasa ini teman-teman akan memahami ya, k-nearest neighbor sudah menjadi tugas dari salah satu tugas kelompok dari teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman akan paham bagaimana melakukan k-nearest neighbor. Nah, intinya adalah kita akan memplot ya, kita akan memplot k-nearest neighbor tadi ya. Jadi pertama kita menggunakan k-nearest neighbor untuk mendeteksi jarak antar data point di sana dan berapa jumlah data point di masing-masing tetangganya gitu, sehingga seberapa padat ya cluster itu terdistribusi di dalam data ya. Nah, kita akan menggunakan tipping point-nya yang akan kita pilih sebagai parameter. Jadi setelah kita melakukan k-nearest neighbor gitu kan, nah kita membentuk plot seperti ini. Nah, yang plot di sumbu y adalah distance atau jarak antar data point ya. Kemudian di sumbu x-nya itu adalah jumlah poinnya, jumlah poin di dalam satu epsilon tadi ya. Nah, jarak ini itu akan kita gunakan sebagai epsilon. Oke. Nah, kemudian jumlah poin ya, jumlah poin di dalam jarak tersebut kita gunakan sebagai minimum point. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, ketika epsilonnya rendah, di bawah 5 sampai di bawah 10 ini, jumlah poinnya, jumlah data poin yang ada itu bisa masuk banyak gitu ya. Jadi padat ya, padat. Nah, ketika radiusnya kita naikkan ke lebih dari 10 gitu kan, lebih dari 10, maka dia akan renggang sekali ya, akan renggang sekali sehingga jumlah data poin yang masuk tidak banyak berubah. Tidak banyak berubah ya, tidak banyak berubah di sini. Ya, walaupun misalnya jaraknya sudah kita tambahkan terus gitu, karena setelah itu sudah mencapai border atau sudah mencapai tepi dari cluster, sehingga setelah di sinilah yang akan kita gunakan tipping point-nya ya. Jadi pada jarak berapa yang optimal, kemudian pada jarak itu berapa jumlah data point yang ada di dalam satu cluster gitu ya. Nah, ini kan kita gunakan sebagai tipping point di mana jarak dari k-nearest neighbor kita gunakan sebagai epsilon, kemudian jumlah data point di pada jarak tersebut kita gunakan sebagai parameter minimum point. Nah, saya akan membahas yang kedua, yaitu algoritma optics. Ya, optics ini merupakan singkatan dari ordering points to identify the clustering structure. Nah, optics ini merupakan perbaikan dari DB-Scan. Nanti kita akan lihat perbaikannya di mana. Yang pertama, optics ini dia akan memproduksi urutan ya, urutan terurut dari sebuah data with respect to atau berdasarkan dengan struktur dari kepadatannya ya. Nanti kita lihat bagaimana kita mengurutkan data berdasarkan kepadatannya ya. Nah, kemudian dari urutan tadi itu akan kita gunakan sebagai dasar menentukan sebuah data point itu akan masuk ke dalam cluster atau tidak ya. Dan ini bisa kita lakukan secara visual
Ya, mirip dengan DB-Scan tadi. Nah, kalau kita review ya tadi apa yang ada di DB-Scan ya, DB-Scan, kita akan melakukannya cukup hanya one level cluster. Jadi kita melakukan clusternya hanya satu kali ya, tidak memperdulikan dia ada sub-sub clusternya. Makanya seringkali DB-Scan tadi itu mengalami kesulitan mendeteksi. Nah, dengan Optics ini epsilonnya itu bisa dirubah-rubah ya, sehingga kita bisa nested. Jadi kita bisa mengenali sub-sub cluster yang ada di dalamnya yang kepadatannya berbeda dengan cluster yang lebih besar. Nah, ini adalah definisi dari DB-Scan. Kita akan belajar mengenai dua parameter tambahan selain dari epsilon dan minimum point, yaitu ada parameter tambahan yaitu core distance dan parameter tambahan yaitu reachability distance. Nah, apa itu core distance? Core distance itu artinya adalah misalnya kita sudah menentukan epsilon. Epsilonnya katakanlah 6 mm. Nah, dari titik poin P ya, epsilonnya adalah 6 mm. Oke. Nah, misalnya kita menentukan minimum points-nya itu adalah 5 ya. Sehingga di dalam satu epsilon ini yang berukuran 6 mm itu harus ada minimum 5 data points, ya kan? Nah, di sini kita bisa lihat sudah lebih dari 5, ya kan? Nah, pertanyaannya pada jarak berapa? Pada jarak berapa dari core dari P? Ya, minimum point sudah terpenuhi. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa pada jarak 3 mm saja kita sudah bisa menemukan 5 poin, 5 data poin atau sudah menemukan minimum points yang diperlukan. Nah, inilah yang disebut sebagai core distance ya. Jadi core distance dari P ke titik ini, titik yang salah satu misalnya katakanlah titik Q ya, itu artinya adalah 3 mm ya, karena ini adalah core distance-nya ya. Nah, bagaimana dengan P ke titik yang ini ya, itu kita akan mengukurnya secara Euclidean. Artinya kita akan mengukur langsung jarak dari P ke dalam sini. Ya, katakanlah misalnya 5 mm. Nah, kemudian bagaimana dengan core distance dari P ke titik yang ini gitu. Nah, ketika kita sudah memiliki epsilon dash atau epsilon aksen ini artinya adalah epsilon yang sebenarnya sudah memenuhi minimum points ya. Nah, di sini kita sudah di dalam core distance-nya adalah 3 mm. Nah, sekarang berapa core distance dari titik ini ke titik ini? Karena dia masih di dalam core distance yang minimum tadi, nah, kita akan menentukannya sebagai 3 mm. Sehingga core distance dari satu titik ke titik yang lain, jika dia masuk ke dalam epsilon dash, ya, epsilon yang sudah memiliki minimum point, minimum data point yang memenuhi, dia nilainya adalah sesuai dengan epsilon dash tersebut. Tapi jika dia di luar dari epsilon dash, maka kita mengukurnya secara Euclidean atau berapa jaraknya, kita hitung, ya. Nah, yang kedua yaitu adalah konsep yang disebut sebagai reachability distance. Nah, pada saat reachability distance ini, ya, reachability distance ini, tadi saya sudah jelaskan, ya, yang di sini core distance tadi, ya, dengan epsilon dash tadi. Nah, di core distance ini kita implementasikan, ya, misalnya jarak dari titik P ke dalam titik Q, ya, karena ini masih masuk di dalam epsilon dash, ya, maka dia nilainya adalah sesuai epsilon dash, yaitu 3 mm, walaupun dia jaraknya lebih pendek dari 3 mm. Tapi karena dia masih masuk dalam epsilon dash, maka kita menyebutnya sebagai sesuai dengan epsilon dash-nya atau 3 mm. Nah, tapi jika dia di luar gitu ya, misalnya dari titik P ke titik Q2 gitu ya, nah kita ukur jaraknya langsung dengan Euclidean ya. Nah, ini contoh bagaimana kita mengimplementasikan algoritma optics gitu ya. Yang pertama, kita melihat reachability distance-nya. Reachability distance dari semua
points yang ada di sini, semua data points yang ada di sini. Kalau misalnya katakanlah kita datanya seperti ini, nah kita akan menghitung berapa reachability distance dari seluruh data tersebut. Nah, misalnya kita menganggap bahwa core-nya kita mulai dari A gitu ya, kita mulai dari A, terus kemudian ini adalah epsilonnya adalah 44 ya, minimum points-nya ada 3, berarti ini kan sudah masuk ya, sudah masuk core ya. Nah, jarak atau core distance dari A ke B 40 ya. Dari A ke I 40 ya. 40. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita geser nih, kita geser titik acuannya sekarang ke B ya. B. Nah, dari B itu I itu 40 ya. Terus maaf, ini harusnya A ya. A itu harusnya 40, kemudian C juga 40. Nah, berikutnya, nah yang B berapa nih? Gitu kan? Yang B, yang I berapa gitu kan? Nah, terus. Nah, akhirnya kita bisa mengetahui ya untuk seluruh data points ini ya. Data points ini kita bisa mengukur berapa core distance-nya atau reachability distance-nya ya, reachability distance-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang membentuk seolah secara visual dia membentuk cluster di sini ya, C, D, E, F, G ya. Di sini dia juga membentuk lembah ya, di sini ya. Semakin rendah reachability distance-nya atau core itu berarti semakin besar peluang dari data point tersebut untuk membentuk cluster ya. Nah, kemudian di sini ada dari J, L, M, N, K sampai P ya. Nah, dia reachability distance-nya rendah sehingga ini kemungkinan besar akan membentuk sebuah cluster yang sama seperti ini ya. Jadi mudah sekali melakukan optics ini. Nah, ini adalah hasil akhir dari cluster yang terbentuk ya berdasarkan histogram dari reachability distance-nya. Nah, di sini kita bisa melihat contoh lain misalnya dengan kalau data sebarannya seperti ini, kita akan menghitung reachability distance dari semua data points. Nah, kita akan melihat bahwa pada data point di sini nanti dia akan membentuk sebuah lembah, ya, karena reachability distance-nya rendah, gitu, sehingga jarak keterjangkauannya rendah, gitu, sehingga dia akan rendah. Nah, pada saat rendah ini, most likely dia akan membentuk sebuah cluster. Ini akan menjadi identifikasi sebagai, oh ini akan menjadi sebuah cluster bersama. Okay. Nah, simpel sekali saya rasa ya. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai grid-based method. Nah, pada grid-based method ini juga metodenya sangat simpel, yaitu kita akan menggunakan grid. Ya. Nah, ada beberapa metode di sini. Ada klik yang dipropos oleh Profesor Agrawal di Sigmod di tahun 98. Lalu ada metode Sting ya, by Wang Yang and Mans di tahun 97. Lalu ada wave cluster gitu ya. Nah, ini beberapa yang menarik, tapi kita hanya akan membahas mengenai klik di sini karena yang lain konsepnya tidak jauh berbeda ya. Nah, pada saat diklik ini kita klik adalah singkatan dari clustering in Quest. Quest ini adalah nama database di IBM ya. Nah, klik ini dia secara otomatis mengidentifikasi subspace ya pada high dimensional data space sehingga clustering itu akan terbentuk secara sendirinya dengan melihat pada data yang original. Oke, kita akan lihat praktek ya nanti ya. Nah, ini adalah urutan-urutan dari klik ya, teman-teman bisa baca. Tapi saya ingin menunjukkan ada secara praktek sehingga teman-teman akan bisa memahami. Yang pertama, kita memiliki sebaran data point seperti ini ya. Kita plot. Nah, ini adalah data pegawai, katakanlah data pegawai gitu kan, menurut umur dan menurut pendapatan atau salary ya. Nah, di sini dengan kita plot ini, kita sebenarnya secara visual sebenarnya bisa melihat ya, bisa melihat bahwa beberapa data dia mengumpul membentuk sebuah cluster. Tapi bagaimana kita mengidentifikasikannya? Dengan klik, karena ini adalah grid base, jadi kita membentuk grid ya, membentuk sel-sel gitu ya, membentuk sel-sel yang membagi habis seluruh plot ini ya. Nah, kemudian setiap grid itu akan dipilih. Jadi unitnya itu adalah grid ya.
Nah, eh, pada masing-masing grid ini, kita membuat semacam histogram di sini ya, membuat sebagai histogram bagaimana sebaran dari data point itu menurut sumbu X ya, menurut salary ini berapa jumlahnya. Misalnya di sini dia cuma ada satu ya, ke atas ini cuma ada satu sehingga histogramnya rendah ya. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lebih tinggi ya kan. Nah, kemudian yang di sini berapa nih? Jumlahnya di sini lebih tinggi lagi ya. Kemudian di sini lebih tinggi lagi. Setelah itu hanya satu ya. Jadi kita lihat nih sebaran histogramnya ya. Sebaran histogramnya seperti ini. Sedangkan menurut umur, titik konsentrasinya ada di sini ya. Titik konsentrasinya ada di sini. Ya kan? Nah, makanya ini ditandai lebih tinggi, lebih tebal. Nah, setelah itu jika umur antara 30 sampai 40 ya, tidak terlalu tebal, tapi cukup ada. Tapi umur 20 sampai 30 hanya satu. Nah, demikian juga dengan umur 50 sampai 60 ya. Makanya ini sebarannya seperti ini. Nah, ini dari yang pertama. Kemudian kita melihat ya dari dua tersebut mana ya yang merupakan irisan ya, Kalau di sini tadi berarti titik ini harusnya masuk semua. Betul kan? Ya kan? Ya, karena dia identifikasi, oh di sini nih posisinya. Grid yang paling banyak terisi di sini. Oke? Ini udah secara horizontal. Nah, tapi kalau kita melihat secara vertikal bahwa titik yang ini itu tidak terlalu banyak. Ya. Jadi ini masih masuk, tapi pada titik ini tidak terlalu banyak. Oke? Saya ulang lagi. Jadi dengan sebaran umurnya ini paling banyak, nah ini seharusnya masuk semua, ya kan? Oke. Nah, tapi dari sisi sebarannya yang di sini sama di sini kita abaikan, jadi kita hanya mengambil 3 ya. Yang berikutnya kita ambil 2 karena ini hanya 1. Nah, pada saat di sini bagaimana secara horizontalnya? Nah, kita kontrol. Nah, di sini lebih sedikit. Nah, per grid. Jadi ketika kita memilih bukan data point tapi grid ya. Nah, akhirnya kita bisa melihat dari kalau misalnya kita mengganti dari sumbu Y-nya itu bukan umur tapi misalnya jumlah libur gitu ya, jumlah libur. Jadi sekarang kita membandingkan antara gaji dengan jumlah libur ya, dengan cara yang sama. Nah, karena satu pegawai bisa memiliki banyak atribut. Tadi kita sudah mencoba hanya dengan atribut umur dan atribut gaji. Nah, sekarang kita membandingkan antara atribut gaji dan atribut libur. Gitu ya. Nah, di sini akhirnya kita bisa membuat 3 dimensi ya, 3 dimensi. Nah, kita bisa melihat bagaimana sebaran dia berdasarkan gridnya ya. Di sini kita bisa melihat ini mirip dengan density sebenarnya teman-teman. Ini mirip dengan density, hanya saja kalau di dalam density kita memilihnya itu berdasarkan data point, tapi kalau di klik ini atau di grid base ini kita memilihnya berdasarkan grid. Ya, jadi grid itu adalah gridnya. Saya rasa ini simple sekali ya. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan apa sih kelemahan dan kelebihan dari klik itu. Yang pertama yaitu secara otomatis bisa menemukan subspace dari atribut yang berukuran besar ya, karena kalau seperti yang saya sampaikan tadi di sini ya, kita secara otomatis kita membentuk subspace ini kan, dari space-nya harusnya seluas ini, tapi yang kita anggap penting hanya yang subspace yang padat gitu ya. Demikian juga dengan ini. Nah, sehingga ketika kita gabung kita akan tahu subspace mana secara 3 dimensi atau secara beberapa dimensi sebanyak atributnya mana yang paling padat. Nah, dia secara otomatis. Yang kedua yaitu insensitif terhadap urutan dari input gitu. Sehingga maksudnya mana data point yang masuk itu tidak begitu penting. Ya. Kan berbeda dengan di partitioning, berbeda dengan yang tadi kita di density, di mana inisialisasinya atau permulaannya secara random ya. Kalau di sini kita tidak pengaruh, kita karena semuanya berdasarkan grid. Jadi tidak ada mulai dari mana, itu tidak ada karena kita semua berdasarkan grid. Sehingga
Dia insensitif terhadap urutan dari mana kita mulai, itu tidak penting. Yang kedua adalah, nah ini adalah sisi bagusnya adalah scale linearly with the input. Artinya adalah ketika ukurannya besar, ya, karena kita membaginya bukan berdasarkan data point, tapi berdasarkan grid, maka ini running time-nya bagus sekali. Ya. Jadi walaupun data yang kita ukur besar, tapi karena kita tidak begitu peduli dengan ukuran datanya, tapi berukuran dengan grid-nya atau sebarannya, sehingga ini cocok sekali untuk data-data yang berukuran besar, karena dia scalable. Nah, kelemahannya adalah, nah ini akurasinya, tentu saja ya, karena yang menjadi unit amatan kita itu bukan data point-nya, tapi adalah grid-nya, sehingga akurasinya nanti akan berkurang. Oke, berikutnya teman-teman saya akan jelaskan mengenai clustering on graph. Nah, ini adalah yang sangat populer akhir-akhir ini. Apa sih contohnya clustering on graph gitu ya? Nah, misalnya ini adalah jaring struktur ya, struktur pertemanan, bukan pertemanan, maksudnya football teams gitu ya. Jadi titik masing-masing titik ini adalah tim football, tim sepak bola gitu ya. Nah, jadi misalnya tim sepak bola A, dia bermain dengan tim sepak bola B, jadi linknya ini ya, yang menghubungkan ini atau edges-nya itu adalah apakah dia pernah bermain atau tidak melawan tim lainnya gitu ya. Ini menunjukkan ini graf pertandingan antar pemain antar klub sepak bola. Nah, kita bisa melihat bahwa mungkin klub ini atau tim ini tidak pernah bermain dengan klub yang ada di sini gitu ya, tapi klub yang di sini bermain dengan klub-klub yang ada di sekitarnya. Gitu. Nah, ini kan kita membuat representasi dari bagaimana satu entitas itu berinteraksi dengan entitas yang lain. Bisa dalam arti misalnya ini games yang dimainkan gitu ya. Nah, clustering di dalam graf seperti ini, misalnya kita menemukan sebuah klub-klub mana sih yang sering bermain satu sama lain. Dia sehingga membentuk sebuah komunitas atau membentuk sebuah cluster. Apakah kita bisa mengidentifikasi itu ya, klub-klub yang secara umum atau tim-tim yang secara umum sering bermain satu sama lain dibandingkan dengan tim yang lain. Nah, ini contoh yang lain. Nah, contohnya kalau misalnya tadi ya tim football tadi atau tim sepak bola tadi, kita bisa mendeteksinya dia sering bermain satu sama lain, tentu saja misalnya karena berada dalam liga yang sama ya, atau di sini contohnya adalah NCAA Conference, liga sepak bola yang sama. Nah, kalau dia ada di liga sepak bola yang sama, otomatis kemungkinan dia untuk bermain satu sama lain itu lebih besar dibandingkan dengan liga yang berbeda, walaupun masih memungkinkan ya. Nah, tugas kita adalah kita mendeteksi adanya cluster-cluster ini, atau kita juga sering menyebutnya dalam graf itu adalah community. Nah, ini ada contoh lain, misalnya graf untuk protein-protein. Nah, ini protein di dalam tubuh manusia misalnya. Masing-masing protein itu bereaksi kimia, dan salah satu protein dia bergantung pada protein yang lain. Kemudian satu protein yang lain ini dia membutuhkan protein yang lain lagi. Nah, sehingga bagaimana interaksi antar protein itu bisa diwujudkan dalam sebuah graf. Nah, di sini bisakah kita mengidentifikasi mana klaster yang bermanfaat? Klaster di sini adalah functional modules gitu, sehingga ternyata protein-protein yang berinteraksi itu kita bisa melihatnya sebagai sebuah modul gitu ya, modul di dalam tubuh kita. Nah, misalnya begitu. Jadi kita berusaha menemukan modul-modul secara alami yang menghubungkan protein-protein tadi. Nah, ini contohnya di mana kita bisa menemukan ini yang secara umum dia padat gitu ya, padat. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah klaster, sehingga kita bisa menemukan pola pengelompokan dari protein-protein yang ada. Nah, kemudian ini contohnya adalah di Facebook atau di social network atau social communities. Bagaimana pertemanan gitu kan, bagaimana seseorang berteman dan kemudian membentuk kelompok atau komunitas di antara mereka. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah kelompok high school-nya gitu kan, satu sekolah yang sama.
kemudian ini adalah pernah magang bersama gitu kan, kemudian ini tim basketball yang sama, kemudian tim squash yang sama gitu ya. Kita bisa mendeteksinya. Nah, permasalahan yang ada di graf itu hampir mirip dengan ada yang di clustering, yaitu apakah cluster atau komunitasnya, community-nya itu boleh overlap atau tidak. Ya, kalau ini adalah non-overlapping, sedangkan ini overlapping. Misalnya komunitas sepak bola dengan komunitas basket, itu ada beberapa yang mereka bermain sepak bola sekaligus bermain basket. Nah, di dalam network itu atau graph, kita merepresentasikan masing-masing titik-titik ini, ya, masing-masing entitas ini menjadi sebuah matriks gitu ya, menjadi sebuah baris atau kolom di dalam sebuah matriks, sehingga kita akan mengukur sebagai adjacency matriks. Nah, teman-teman bisa mengingat-ingat mata kuliah dulu aljabar linear ya. Jadi bagaimana kita memperoleh adjacency matriks dari sebuah network atau graph seperti ini. Nah, konsep dari kita menemukan cluster atau komunitas di dalam network itu ketika misalnya dia itu ada overlapping atau ada irisan di antaranya, kita bisa melihatnya sebagai tiles atau sebagai keramik gitu ya, keramik lantai gitu ya. Ya, dia beririsan sehingga dia lebih gelap gitu, posisinya lebih dense gitu ya. Nah, kalau misalnya di dalam yang sudah kita deteksi ternyata komunitas di dalam sebuah network tadi atau graph tadi itu saling beririsan satu sama lain, kan kesulitan kita mengidentifikasi mana yang klaster A, kemudian klaster B, klaster C, klaster D ketika dia saling beririsan. Nah, kita harus melihatnya dari dimensi yang lain sehingga kita bisa mengidentifikasi masing-masing klaster secara jelas. Nah, model apa yang sering digunakan di dalam network ya? Model adalah generative model. Generative model ini artinya adalah kita mendefinisikan sebuah model yang bisa mengenerate sebuah network, membuat network yang baru, lalu dari network yang sudah ada ini bagaimana komunitas atau cluster yang terbentuk di sana. Ya, nah, misalnya kita memiliki seperti ini, ya, A itu komunitas A itu merupakan komunitas A itu memiliki anggota nodes seperti ini ya, atau member seperti ini, dan dia ada irisan dengan komunitas B ya, kalau misalnya kita modelkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana dia definisi cluster di dalam graph. Nah, kita bisa salah satu yang paling cukup populer itu adalah dengan menggunakan AGM ya, dengan dia menggunakan generative process di mana kita menghitung peluang sebuah link ini bisa terhubung atau menjadi bagian dari satu klaster yang satu atau klaster yang lain, ataukah dia merupakan di irisannya. Oke, nah itu tadi sekilas mengenai clustering on graph. Nah, sekarang kita belajar mengenai bagaimana kita mengevaluasi cluster yang sudah kita bentuk. Yang pertama yang sudah pernah saya jelaskan bahwa cluster yang bagus itu harus yang memiliki high interclass similarity. Artinya di dalam satu cluster dia harus semirip mungkin, sedangkan antar clusternya atau interclassnya dia seberbeda mungkin ya. Nah, kualitas cluster itu tergantung dari ukuran-ukuran tadi gitu ya. Nah, misalnya gini, kalau dengan cluster yang seperti ini, random points ini, nah dengan hasil DB-scan hasilnya seperti ini. Ya. Dengan K-means hasilnya seperti ini. Nah, ada beberapa cara bagaimana kita mengukur validitas dari cluster kita. Yang pertama dengan menggunakan external index, ya, kemudian internal index, kemudian relative index. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, intinya adalah kita bisa mengukur kualitas dari cluster itu menggunakan korelasi. Nah, dengan menggunakan sebuah similarity matrix-nya. Jadi, seberapa sama antara satu data point dengan data point yang lain, baik di dalam cluster maupun di luar cluster. Mengukur kesamaannya atau kemiripannya dengan menggunakan proximity atau kedekatan, atau incidence matrix atau
Incident metric ini artinya adalah satu baris dan satu kolom untuk setiap data point. Nah, isinya satu jika satu data point dan data point yang lain itu ternyata menjadi bagian di cluster yang sama, maka kalau selnya itu nilainya 1, ya. Kemudian 0 jika mereka berbeda cluster, ya, insiden. Jadi apakah kita akan mengecek satu persatu semua data point dengan data point yang lain, apakah mereka ada di dalam satu cluster yang sama atau tidak, ya. Kemudian kita mengukur korelasinya, ya. Nah, ini misalnya seperti ini. Dengan menggunakan korelasi, kita bisa mengidentifikasi bahwa klaster yang secara visual dia memang terpisah, korelasinya memang lebih tinggi dibandingkan dengan klaster yang kurang jelas batasnya atau bordernya, gitu ya. Nah, kalau kita tadi sudah melihat ya bagaimana kita menghitung similarity matrix-nya, ya, seberapa mirip satu data dengan data yang lain, misalnya dengan menggunakan tadi itu jarak atau proximity, atau kita bisa menggunakan dengan incidence matrix, apakah dia tergabung dalam cluster yang sama atau tidak. Nah, dari input seperti ini, ya, kita menghitung similarity matrix-nya seperti ini, kemudian nilai-nilainya. Nah, ternyata kalau kita bisa menemukan 3 cluster ini, ya. Jadi menjadi blok, ya. Jadi blok matrix di sini, ya. Sedangkan isian yang lain ini sparse atau kosong, nyaris kosong, ya. Nih, nyaris ke 0. Sedangkan yang isiannya tinggi, ya, similarity-nya tinggi, ya, itu yang ada di cluster-cluster yang kita temukan. Nah, untuk data yang ini kan mudah, ya, relatif mudah. Nah, bagaimana sekarang dengan kalau yang datanya seperti ini? Nah, kita bisa melihat, mengevaluasi bagaimana hasil yang ditemukan oleh algoritma yang sudah kita tentukan. Misalnya kita menggunakan DB-Scan, gitu ya. DB-Scan menghasilkan klasternya seperti ini. Nah, oke, dari 3 klaster tersebut kita hitung similarity-nya, ya. Ternyata ini untuk yang klaster yang besar ini, dia cukup renggang, ya. Nah, tapi untuk yang klaster yang kedua dia lebih padat, ya. Kita bisa melihat di sini similarity-nya lebih besar, ya, lebih dekat ke 1. Yang klaster yang paling kecil similarity-nya paling besar, ya. Berbeda ketika misalnya dengan K-means karena dia mendistribusikannya hampir sama ukurannya sama. Nah, kita bisa melihat, ya, ternyata cluster yang dibuat oleh K-means gitu kurang begitu bagus. Kenapa? Similarity di dalam cluster ya kurang begitu terlihat dibandingkan misalnya yang diperoleh dengan DB-Scan, di mana similarity-nya bisa sangat besar dalam cluster. Nah, kembali lagi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa cluster yang bagus itu adalah yang similarity di dalam clusternya besar, sedangkan similarity antar clusternya sekecil mungkin, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat teman-teman kalau dari DB-Scan tadi lebih bagus, ya, daripada yang dihasilkan oleh K-means-nya. Nah, ini misalnya ini adalah hasil yang diperoleh dari DB-Scan yang tadi saya beri contoh pada saat density base, ya. Kita bisa mengidentifikasi. Nah, ini kan. Nah, ini titik-titik di mana ada cluster di sana, ya. Kemudian ada ruang-ruang kosongnya, ya, ruang-ruang kosong yang nilai similarity-nya mendekati 0. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kalau tadi kita menggunakan similarity, nah sekarang kita menggunakan internal measure yaitu sum square error, ya, sum square error. Nah, ini seperti ini. Nah, kita bisa memplot sum square error-nya dari yang diperoleh oleh K-means, ya. Kalau ini tadi kan yang diperoleh dengan DB-Scan gitu, ya. Nah, ini kan tampak dengan semakin banyaknya jumlah cluster, sum square error-nya makin turun, ya, makin turun. Dan dia akan menemukan titik optimalnya, titik beloknya adalah di 10. Sehingga untuk data seperti ini, ya, jumlah cluster yang tepat adalah 10 karena sum square error-nya pada saat dia berbelok. Nah, ini dengan menggunakan K-means. Nah, ini mirip seperti apa yang dulu pernah saya ajarkan mengenai elbow methods, ya. Oke, nah sekarang
untuk mengidentifikasi dengan secara statistik, kita juga bisa juga ya, dengan menggunakan sum square error, kita membentuk menjadi histogram. Saya rasa ini mudah sekali, mirip dengan apa yang tadi saya sampaikan ya. Nah, dan ini juga yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya klasternya dia secara padat dan mudah secara visual diidentifikasi batasnya dengan klaster yang lain, korelasinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak kurang jelas batas antar klasternya. Dan kalau misalnya kita melihat dari korelasinya, ya, nah ini seperti ini jadinya, ya. Oke, kemudian ada internal measure yang lain yaitu cohesion dan separation, ya. Yang untuk cohesion ini dia mengukur seberapa dekat jarak antar objek di dalam satu cluster. Ukurannya dengan sum square error. Lalu cluster separation dia mengukur seberapa berbeda atau seberapa terpisah antara satu cluster dan cluster yang lain. Ukurannya dengan square error. Nah, ini ukurannya seperti ini. Ini contoh penghitungannya. Nah, ini bagaimana dia contoh mengimplementasikan dari cohesion itu dan separation. Jadi cohesion itu dia kita mengukur di masing-masing data point di dalam clusternya. Sedangkan ketika di separation, masing-masing data point dengan data point yang lain di cluster yang lainnya. Okay. Nah, ada ukuran yang lain juga yang kita sebut sebagai silhouette ya. Dia mengkombinasikan antara cohesion sama separation, tapi untuk masing-masing data point ya. Nah, jadi kalau yang tadi kita ukurnya satu-satu ya, pada di silhouette ini kita kombinasikan. Nah, kemudian kita mengukur rata-ratanya gitu ya di dalam satu cluster. Nah, ukuran lain yang beberapa digunakan walaupun tidak terlalu sering adalah ukuran entropi dan purity. Nah, teman-teman bisa pelajari di sini apa itu purity, apa itu entropi. Walaupun ini mungkin tidak terlalu saya rekomendasikan karena ini apa namanya tambahan ya, tambahan yang sedangkan yang paling utama adalah yang tadi yaitu similarity-nya di dalam cluster itu sebesar mungkin, sedangkan similarity antar clusternya itu sedikit mungkin. Oke, nah ini adalah kesimpulan kita terakhir ya. Memang validasi untuk clustering itu memang sulit ya. Ini menjawab di slide pertama yang saya tampilkan tadi dengan data point yang sama, gitu kan? Berapa jumlah cluster yang tepat sebenarnya untuk dari data yang masuk tadi? Apakah 6 ataukah 4 ataukah 2? Ini sebenarnya cukup sulit ya, karena ukurannya sangat-sangat relatif. Sehingga kita membutuhkan beberapa alat-alat ukur ya, korelasi dan lain-lain dan sebagainya. Dan akan lebih bagus ketika kita beruntung mendapatkan data yang menghasilkan cluster yang terpisah satu sama lainnya dengan jelas. Tapi ketika batas satu cluster dengan cluster yang lain sulit gitu ya, atau tidak terpisah dengan jelas, nah ukuran validitas dari cluster ini juga akan rendah, akan menjadi semakin sulit. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah kita kali ini, untuk pertemuan kita kali ini. Silakan jika teman-teman ada pertanyaan, kita akan bisa diskusikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.